Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah kisah horor dengan judul Dendam Santet Suami. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya. Like juga video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari tepat di atas kepala ketika Ari berdiri di lantai 2 proyek pembangunan gedung perkantoran. Sebagai mandor, ia bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan dan juga keamanan material. Tapi proyeknya sudah kusam oleh debu semen, namun sorot matanya tajam tetapi mengawasi para pekerja. Di bawah kepemimpinannya, proyek ini berjalan lebih cepat dari jadwal. Bos besar sangat mempercayainya dan itu adalah kebanggaan terbesar bagi pria sederhana asal desa. Sebulan yang lalu Ari mengambil keputusan besar. Ia membawa 4 pemuda dari desanya untuk ikut bekerja. Bayu, Rangga, Dedi dan juga Riko. Mereka adalah pengangguran yang sering membuat onar di kampung. Ari merasa iba melihat orang tua mereka yang terus mengeluh. Ia ingin memberi mereka kesempatan untuk mengubah hidup melalui keringat sendiri. Ari menjaminkan nama baiknya di depan pemilik perusahaan agar keempatnya bisa diterima sebagai kuli angkut. "Ingat, ini kesempatan kalian. Jangan bikin malu aku di depan bos ya," ucap Ari saat pertama kali memberikan seragam rompi kepada mereka. Bayu yang paling tua di antara mereka menyeringai. "Tenang saja, Ri. Kami tahu diri kok. Terima kasih ya, sudah bantu." Namun janji itu hanya bertahan 2 minggu saja. Bayu dan kawan-kawannya mulai datang terlambat dengan mata merah dan bau alkohol. Pekerjaan mereka serampangan. Ari masih mencoba bersabar dan menegur mereka secara pribadi di barak pekerja agar tidak terdengar oleh buruh lainnya. Ia ingin menjaga wibawa teman-teman sekampungnya itu. Baru 2 minggu bekerja, masalah serius muncul ketika logistik perusahaan melaporkan hilangnya puluhan batang besi ulir dan ratusan sak semen dalam semalam. Pencurian ini dilakukan secara rapi. Pagar proyek tidak rusak dan penjaga malam mengaku tidak melihat orang asing masuk. Bos besar pun memanggil Ari ke kantor lapangan dengan wajah merah padam. "Ri, aku percaya kepadamu. Tapi ini gimana? Barang-barang hilang terus, Ri. Kalau ini nggak ketemu pelakunya, kamu yang harus tanggung jawab ya. Aku udah rugi ratusan juta," ujar sang bos sambil membanting laporan inventaris ke meja. Ari merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mungkin mencuri, tapi ia tahu siapa yang memegang kunci gudang tambahan minggu ini. Itu giliran Riko. Ari pun tidak langsung melapor. Ia ingin membuktikannya sendiri malam itu. Pukul 2 dini hari, Ari bersembunyi di balik tumpukan kayu backcasting. Suasana proyek sangat sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin malam. Tak lama kemudian, sebuah truk engkel tanpa lampu mendekat ke gerbang belakang. Ari melihat 4 siluet manusia yang sangat ia kenal. Bayu memimpin rombongan itu. Mereka dengan sigap mengangkut besi-besi mahal ke atas truk. Dedi dan Rangga tertawa kecil sambil sekali menenggak minuman dari botol plastik. Ari pun keluar dari kegelapan dengan senter yang menyala terang. "Berhenti kalian!" teriaknya. Keempat pemuda itu tersentak. Riko hampir menjatuhkan batang besi yang dipanggulnya. Bayu pun tidak tampak takut. Ia justru melangkah maju sambil meludah ke tanah. "Jangan sok suci, Ari. Proyek ini kan kaya. Kehilangan sedikit besi saja tidak akan bikin bosmu bangkrut. Lebih baik kamu gabung saja ke kami. Hasilnya lumayan buat makan enak."
tantang Bayu dengan nada meremehkan. Aku bawa kalian ke sini untuk kerja halal ya, bukan jadi maling. Turunkan semua barang itu sekarang. Cepat, perintah Ari. Rangga mendekat dengan wajah mengancam saat itu. Ri, kita ini teman sekampung ya. Masa kau lebih bela orang kota itu sih daripada kami? Diam saja kamu ya. Pokoknya besok kami jatah baginya untuk kamu. Nama baikku ada di barang-barang yang kalian curi ini. Kalau kalian tidak mau berhenti, aku gak punya pilihan lain. Pilihan apa? Kau sendirian, kami berempat. Jangan cari gara-gara kalau kamu masih pulang desa dan kamu mau dengan selamat. Melihat tidak ada niat baik dari mereka, Ari mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor polisi yang sudah ia siapkan. Ia tidak bisa mentoleransi pengkhianatan ini. Baginya kejujuran adalah harga mati. Ia sudah menjaminkan dirinya dan ia tidak mau dicap sebagai komplotan pencuri. Sementara di sisi lain, tepatnya di kantor polisi kecamatan beberapa jam kemudian, suasana menjadi tegang. Polisi datang ke lokasi proyek sebelum truk itu sempat melaju. Keempat pemuda itu diringkus tanpa perlawanan berarti karena mereka dalam pengaruh minuman alkohol. Ari pun berdiri di depan gerbang proyek menyaksikan tangan teman-teman sekampungnya diborgol satu persatu. Wajah Bayu berubah beringas saat ia digiring menuju mobil patroli. Ia menatap Ari dengan kebencian yang mendalam. Tidak ada lagi rasa terima kasih yang dulu ia ucapkan. Kau keterlaluan ya Ari. Hanya karena besi-besi sampah ini, kau tega jebloskan kami ke penjara. Kami ingat ini, Ri. Kami tidak akan lupa. Teriak Bayu sambil meronta. Riko dan Dedi hanya menunduk, namun Rangga terus memaki dengan kata-kata kotor. Mereka merasa Ari telah menghancurkan masa depan mereka, padahal mereka sendirilah yang memulainya. Ari melangkah mendekat ke arah mobil polisi saat itu. Ia menatap mata Bayu dengan teguh, meski hatinya terasa perih karena harus menghukum teman sendiri. Aku yang memasukkan kalian. Aku juga yang harus menertibkan kalian. Ini bukan soal besi, Bayu. Ini soal amanah yang kalian injak-injak. Ucap Ari tegas tanpa ragu sedikit pun. Mobil polisi itu melaju meninggalkan area proyek, menyisakan debu yang berterbangan. Ari berdiri terdiam cukup lama saat itu. Ia tahu, setelah kejadian ini hubungannya dengan keluarga mereka di desa pasti akan rusak. Namun ia merasa telah melakukan hal yang benar. Ia pun kembali ke barak mencoba memejamkan mata, namun perasaannya tidak tenang. Ada firasat buruk yang mulai merayapi pikirannya. Sementara di sisi lain, di sebuah rumah panggung sederhana di pinggir desa, Maya, istri dari Ari, sedang duduk di teras sambil mengusap perutnya yang mulai membuncit. Ia menantikan kepulangan suaminya di akhir pekan nanti. Maya sendiri adalah wanita lembut yang tidak tahu menahu soal kekacauan di proyek. Ia hanya tahu bahwa suaminya sedang bekerja keras demi biaya persalinan anak pertama mereka. Maya mengambil segelas air putih dan meminumnya dengan perlahan. Ia merasakan tendangan kecil dari dalam rahimnya, membuatnya ia tersenyum bahagia. Baginya Ari adalah pahlawan yang jujur dan juga bertanggung jawab. Ia tidak pernah menyangka bahwa kejujuran suaminya di tempat kerja itu justru sedang menyalakan api dendam yang sangat besar di luar sana. Kegelapan malam di desa itu terasa lebih pekat dari biasanya. Suara burung hantu di pohon randu dekat rumah kini mulai terdengar menyahut-nyahut, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang kelam sedang bergerak mendekat. Maya menutup pintu rumah dan menguncinya saat itu, tidak menyadari bahwa di balik jeruji besi 4 orang sedang menyebut namanya dengan penuh kemarahan. Mereka tidak ingin membalas Ari di tempat kerja, mereka ingin menghancurkan apa yang paling Ari sayangi. Aku tidak akan hilang. Pokoknya aku ingat. Pokoknya keluarga dia harus hancur.
Dendam itu mulai tumbuh lebih cepat daripada janin yang ada di rahim Maya. Ari yang masih berada di kota pun merasa urusannya sudah selesai. Ia benar-benar tidak tahu bahwa hukum dunia terkadang tidak cukup untuk memuaskan hati orang-orang yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Baginya melaporkan kejahatan adalah akhir dari masalah. Bagi Bayu dan kawan-kawannya, itu adalah awal dari sebuah rencana untuk membalas dendam yang lebih jauh biadab. Kini di dalam penjara itu, mereka merasa dikhianati oleh teman sendiri hanya karena urusan material bangunan. Setiap hari mereka tidak membicarakan cara untuk bertaubat, melainkan menyusun rencana untuk membalas rasa malu yang sudah mereka tanggung. Pokoknya Hari harus merasakan yang lebih sakit dari ini, ucap Bayu sambil menggores tembok sel dengan paku karatan. Rangga yang duduk di pojok sel pun menimpali. Kalau kita cuma pukul dia, bos, itu terlalu biasa. Dia punya sesuatu yang lebih berharga. Istrinya kan sedang hamil. Mendengar hal itu, Riko dan Dedi saling pandang. Mereka tahu betapa Ari sangat memuja Maya. Bagi Ari, Maya adalah segalanya. Kini rencana jahat pun mulai terbentuk saat itu. Mereka sepakat untuk tidak menyentuh Ari secara langsung. Mereka ingin Ari tetap hidup namun dengan jiwa yang mati karena kehilangan harta yang paling berharganya. Di bawah komando Bayu, mereka berbagi tugas untuk mencari tahu segala hal tentang rutinitas Maya melalui orang-orang yang menjenguk mereka. Beberapa bulan berlalu berkat remisi dan jaminan dari keluarga yang berduit. Mereka akhirnya mendapatkan status bebas bersyarat. Mereka kembali ke desa dengan senyap menghindari keramaian agar tidak menarik perhatian warga, terutama Ari. Mereka bersembunyi di sebuah gubuk tua di pinggir hutan, tak jauh dari desa mereka tinggal. Sementara di sisi lain, Ari masih bekerja keras di proyek kota. Ia merasa tenang karena menyangka urusannya dengan keempat pemuda itu benar-benar sudah selesai. Ia pun menambah jam lemburnya agar memiliki uang lebih untuk biaya persalinan Maya yang kini semakin dekat. Ia sering pulang larut malam, terkadang 2 hari sekali baru bisa kembali ke rumah. Karena kelelahan fisiknya itulah, ia benar-benar tidak bisa bolak-balik setiap harinya. Tanpa Ari sadari, setiap pergerakannya dipantau dari balik rimbunnya pohon randu. Bayu dan kawan-kawannya mengamati jadwal keberangkatan dan kepulangan Ari. Mereka menunggu saat yang paling tepat, yaitu ketika desa sedang sepi dan hujan turun lebat untuk meredam suara teriakan. Mereka tahu Maya sering sendirian di rumah menjahit baju bayi sambil menunggu suaminya pulang. Pokoknya, besok malam Ari biasanya lembur besar. Itu waktunya. Kalian harus siap ya. Bisik Bayu kepada 3 temannya saat mereka melihat motor Ari melaju ke arah kota. Mereka menyiapkan mental dan fisik dengan menenggak minuman keras agar keberanian mereka semakin meningkat. Tidak ada rasa kasihan yang tersisa di hati mereka. Yang ada hanyalah bayangan kepuasan saat melihat Ari meraung kesakitan nanti. Mereka telah menetapkan target, dan Maya adalah sasaran empuk yang kini tak berdaya. Di sisi lain saat itu di tempat kerja dari Ari tak menyangka dan tak pernah tahu bahwa keempat temannya yang ia penjarakan telah bebas karena bantuan orang berduit. Di sisi lain langit di desa berubah menjadi hitam pekat saat petir mulai menyambar-nyambar. Hujan turun sangat deras menciptakan suara berisik yang memukul atap sang rumah warga. Jalanan desa kosong, semua orang memilih untuk berlindung di dalam rumah di bawah hangatnya selimut. Di tengah badai itu 4 bayangan bergerak lincah menembus semak-semak menuju rumah panggung Ari. Di dalam rumah itu Maya sedang duduk dengan tenang di ruang tengah. Cahaya lampu minyak bergoyang, pelan tertiup angin yang masuk dari celah dinding bambu. Ia sedang menjahit kancing pada baju bayi berwarna putih. Sesekali, ia mengelus perutnya yang terasa kencang. Maya tidak mendengar langkah kaki yang menaiki tangga kayu rumahnya karena suara hujan terlalu riuh. Tiba-tiba, pintu depan didobrak dengan sangat keras hingga engselnya terlepas. Maya tersentak kaget dan menjatuhkan jarum jahitnya.
Ia melihat Bayu, Rangga, Dedi dan Riko berdiri di depan pintu dengan pakaian basah kuyup. Wajah mereka tampak beringas, mata mereka merah karena pengaruh alkohol. "Mau apa kalian kesini?" tanya Maya dengan suara gemetar. Ia mencoba berdiri namun kakinya terasa lemas. Bayu tidak menjawab, ia melangkah maju dan langsung menjambak rambut Maya hingga kepala wanita itu terdongak. "Mana suamimu yang sok jagoan itu? Dia senang ya melihat kami di penjara." Maya mencoba meronta namun tenaga Bayu terlalu kuat. Riko dan Dedi segera memegang kedua tangan Maya. Sementara Rangga, ia berjaga di pintu agar tidak ada warga yang masuk. Maya diseret ke tengah ruangan tepat di bawah foto pernikahannya dengan Ari yang tergantung di dinding. Di sana di depan saksi bisu kebahagiaan Ari. Gambarnya melampiaskan nafsu dan amarah mereka secara bergilir. Maya menjerit sejadi-jadinya meminta tolong, namun suaranya hilang ditelan gemuruh guntur. Ia memohon demi bayi yang ada di kandungannya. Tetapi permohonan itu justru membuat mereka semakin beringas. Mereka memperlakukan Maya seperti binatang, menyiksa fisiknya, dan menghancurkan kehormatannya tanpa belas kasihan sedikit pun. Pakaian Maya compang-camping, tubuhnya penuh lebam dan luka akibat cengkeraman tangan-tangan kasar itu. Setelah kepuasan bejat mereka terpenuhi, Maya tergeletak lemas di lantai dengan nafas yang tersengal. Darah mulai mengalir dari sela-sela kakinya, menandakan janin di rahimnya telah gugur. Bayu berlutut di samping telinga Maya. Ia pun menarik nafas panjang lalu berbisik dengan nada yang sangat dingin. "Bilang pada suamimu, ini upah karena dia sudah melaporkan kami. Beritahu dia, ini baru permulaan," ucap Bayu. Setelah mereka berempat keluar dari rumah tersebut, menghilang di balik kegelapan hujan, mereka meninggalkan Maya sendirian dalam kondisi sekarat dan hancur berkeping-keping. Sementara itu di sisi lain, Ari baru saja menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari perkiraan karena hujan badai membuat proyek tidak bisa dilanjutkan. Dengan perasaan gembira karena bisa pulang lebih awal, ia memacu motor tuanya menembus genangan air dan juga lumpur. Ia tidak sabar ingin memeluk istrinya dan menceritakan bahwa tabungan mereka sudah cukup untuk biaya bidan. Sesampainya di depan rumah, Ari merasa ada yang aneh. Pintu rumahnya terbuka lebar dan tergantung miring. Ia pun segera berlari menaiki tangga dengan jantung yang berdebar dengan kencang. Ketika ia melangkah masuk ke ruang tengah, seluruh dunianya seolah runtuh seketika. Ari melihat Maya terkapar di lantai tanpa busana yang utuh. Wajah istrinya bengkak dan pucat. Darah merah segar membanjiri kain jarik di bawah tubuhnya. Ari menjatuhkan tasnya dan berlutut di samping Maya. Ia mengangkat kepala istrinya ke pangkuannya dengan tangan yang gemetar hebat. "Maya, ya Allah, apa yang terjadi Maya? Bangun, Maya!" teriak Ari dengan histeris. Maya membuka matanya sedikit saat itu, menatap Ari dengan pandangan yang penuh penderitaan dan air mata yang terus mengalir. Bibirnya bergerak pelan mencoba mengucapkan nama-nama yang telah menghancurkannya. Namun suaranya terlalu lemah. Maya hanya bisa menangis terseduh tanpa suara sebelum akhirnya jatuh pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah. Ari menoleh ke sekeliling ruangan yang berantakan. Ia melihat foto pernikahan mereka yang retak di lantai, menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi. Amarah yang luar biasa meledak di dalam dadanya. Ari meraung sejadi-jadinya. Suaranya bersaing dengan bunyi guntur di luar. Ia memeluk tubuh istrinya yang dingin dan juga hancur, membiarkan air matanya jatuh membasahi wajah Maya. Malam itu, di tengah badai yang tak kunjung usai, Ari bersumpah bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Setelah membawa Maya ke rumah sakit terdekat malam itu, Ari duduk di depan ruang unit gawat darurat
dengan baju yang masih basah kuyup. Dokter menyatakan janin dalam kandungan Maya tidak bisa diselamatkan. Hati Ari hancur namun ia mencoba tegar demi istrinya. Ketika Maya mulai sadar dengan sisa tenaganya, ia membisikkan nama-nama pelaku. Bayu, Rangga, Dedi dan Riko, Mas. Ari segera mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan resmi saat itu. Ia yakin nama-nama itu cukup untuk menyeret mereka kembali ke penjara. Namun ternyata kenyataan pahit menghantam Ari di kantor polisi. Laporannya tidak diproses dengan cepat. Petugas berdalih bahwa bukti fisik di lokasi kejadian sudah rusak karena hujan dan tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut secara langsung. Ari tahu ada yang tidak beres. Pak, tapi bukannya mereka itu kan seharusnya masih di penjara, Pak? Ya kami tahu, tapi karena mereka berkelakuan baik jadi kami lepaskan dan bebaskan. Untuk kasus ini, kamu gak ada bukti, jadi kami gak bisa bertindak lanjut. Ari benar-benar tidak bisa habis pikir. Ia melihat Juragan Darto, ayah Bayu, keluar dari ruangan kepala polisi dengan senyum tenang. Uang dan kekuasaan Juragan Darto telah membungkam hukum. Kasus itu dinyatakan macet karena alasan kurang bukti kuat. Tepat 7 hari setelah kejadian keji itu, kondisi Maya semakin menurun. Luka batin dan infeksi di tubuhnya membuat ia terus menggigil dengan hebat. Malam itu di bawah temaram lampu minyak rumah panggung mereka, Maya mengembuskan nafas terakhir di pelukan suaminya. Ia pergi tanpa mendapatkan keadilan yang layak. Setelah 7 hari lebih berjuang demi kondisi kesehatannya dan juga keadilannya, tapi Ari dan Maya, mereka tidak pernah mendapatkan apa yang ia inginkan. Maya, bangun nak. Sayang, bangun, ucap Ari, mencoba bersuara agar anak di dalam perut kandungannya dan juga istrinya bisa selamat. Kini Ari memakamkan istri dan calon anaknya dalam satu liang lahat. Saat tanah terakhir menutupi nisan Maya, kesedihan Ari berubah menjadi kemarahan yang membeku. Ia tidak lagi berharap pada polisi atau pengadilan manusia. Sementara di sisi lain di rumah besar milik Juragan Darto, suasana tampak santai. Bayu dan ketiga temannya sedang berpesta minuman keras di teras belakang. Mereka merasa aman karena perlindungan Juragan Darto. Tidak ada rasa sesal sedikit pun di wajah mereka. Mereka tertawa keras, merayakan kebebasan mereka dari jeratan hukum yang baru saja mereka beli. Sudah aku bilang, uang bapakku bisa membebaskan semuanya. Ari itu cuma kuli, dia nggak bisa apa-apa. Apa karena dia bisa mempekerjakan kita dulu, jadi dia sok-sokan? Ujar Bayu sambil menenggak minumannya. Rangga pun tertawa menimpali saat itu. Udahlah bos, mungkin sekarang dia sedang menangis di atas kuburan istrinya. Kasihan sekali si mantor cucur itu. Mereka tidak menyadari bahwa di saat yang sama, Ari sedang mengemasi tas lusuhnya. Ia mengambil seluruh uang tabungannya yang tersisa di bawah kasur. Tidak ada lagi yang menahan Ari di desa itu. Ia menghidupkan motornya dan mulai berkendara jauh menuju wilayah Jawa Timur. Tujuannya hanya satu, mencari seorang dukun sakti bernama Kisura yang menurut kabar burung bisa memberikan keadilan lewat jalan pintas yang mematikan. Perjalanan panjang membawa Ari ke sebuah gubuk tua di pinggir hutan yang lembab. Udara di sana terasa sangat berat dan juga dingin. Di dalam gubuk yang gelap, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang duduk bersila di depan sebuah tungku kecil. Dialah Kisura. Lelaki itu seolah sudah menunggu kedatangan Ari. Bau dupa dan aroma tanah basah memenuhi ruangan sempit tersebut. Dendamu sangat besar, nak. Kau tidak datang membawa nyawa yang sudah hilang. Kau datang ingin membalas itu nyawa. Iya, Mbah.
Saya ingin mereka mati. Ari berlutut di depan Kisura. Ia meletakkan seluruh uang tabungannya di atas lantai kayu yang lapuk. Aku tidak butuh uang ini lagi. Aku hanya ingin, Mbak, mereka mati dengan cara yang paling menyakitkan. Hukum tidak bisa menyentuh mereka, Mbak. Jadi saya minta, saya yang akan menjemput ajal mereka. Kisura mengambil 4 buah boneka kecil yang terbuat dari tanah liat mentah. Boneka-boneka itu diletakkan berjajar di depan tungku. Kisura menjelaskan bahwa setiap permintaan nyawa membutuhkan imbalan yang berat, yaitu ketenangan jiwa si pemohon sendiri. Ari tidak peduli, baginya ketenangan jiwanya sudah mati bersama Maya. Siapkan jarimu, perintah Kisura dengan pendek. Ari mengambil pisau kecil yang disodorkan Kisura. Tanpa ragu, ia menyayat ujung ibu jarinya hingga darah segar menetes. Sesuai instruksi saat itu, Ari meneteskan darahnya tepat di atas kepala masing-masing boneka tanah liat tersebut. Saat darah menyentuh tanah liat, suasana di dalam gubuk tiba-tiba menjadi mencekam. Angin kencang berembus masuk meski pintu tertutup dengan rapat, membuat api di tungku bergoyang dengan liar. Kisura mulai merapal mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh Ari. Suaranya semakin lama semakin cepat dan keras. Asap dupa yang tebal mulai membentuk bayangan-bayangan hitam yang berputar di langit-langit gubuk. Ari merasakan panas menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh, seolah ada kekuatan gelap yang sedang menghisap sisa-sisa kemanusiaannya. Mereka mencuri material dariku. Sekarang, aku akan mencuri nyawa dari mereka. Desis Ari dengan mata yang memerah menahan amarah. Kisura berhenti merapal mantra dan menatap Ari dengan tajam. Ini kutukan, sudah hidup. Perut mereka akan membengkak. Daging mereka akan membusuk dari dalam, tepat saat matahari terbenam. Mereka akan menjerit kesakitan, memohon kematian. Namun ajal hanya akan datang setelah mereka merasakan siksaan yang sama dengan istrimu. Ari menatap keempat boneka tanah liat itu. Di matanya, boneka-boneka itu bukan lagi tanah tak bernyawa, melainkan representasi dari Bayu dan kawan-kawannya yang sebentar lagi akan menjemput maut. Tidak ada rasa takut di hati Ari, hanya ada kepuasan yang dingin. Ia berdiri dan melangkah keluar dari gubuk Kisura tanpa menoleh lagi. Di telinganya, ia seolah mulai mendengar suara gong kematian yang berdentum pelan dari kejauhan. Sementara di sisi lain saat itu, Bayu yang sedang duduk di warung kopi pinggir jalan saat hari mulai gelap, tiba-tiba ia merasakan perutnya melilit dengan sangat hebat. Ia memegangi perutnya sambil merintih. Awalnya ia mengira itu hanya karena terlalu banyak minum alkohol. Namun rasa sakitnya semakin tidak tertahankan. Perutnya terasa panas seperti disiram air keras, dan perlahan mulai tampak membuncit secara tidak wajar di balik bajunya. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh, teriak Bayu sambil terjatuh dari kursi warung. Warga yang ada di sana segera mengerumuni Bayu. Mereka melihat dengan ngeri saat perut pemuda itu terus membesar dalam hitungan menit. Bayu berguling-guling di tanah, mencakar-cakar perutnya sendiri hingga berdarah. Bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba keluar dari mulut dan juga pori-pori kulitnya, memenuhi udara di sekitar warung kopi tersebut. Kutukan Ari kini telah dimulai. Beberapa hari kemudian setelah Ari melakukan santetnya, kini Ari kembali ke desanya dengan langkah senyap, seperti bayangan yang menyelinap di antara pepohonan randu. Ia tidak pulang ke rumah panggungnya yang kini sudah terbengkalai. Sebaliknya, ia memilih bersembunyi di balik semak belukar dekat rumah besar milik Juragan Darto. Dari kejauhan ia ingin memastikan sendiri apakah ritual darah yang ia lakukan di Jawa Timur itu sudah membuahkan hasil.
Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri penderitaan orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Malam itu, keheningan desa pecah oleh teriakan histeris dari dalam rumah Juragan Darto. Ari mengintip melalui celah jendela yang terbuka sedikit. Di dalam kamar yang mewah, Bayu tergeletak di atas kasur embuknya. Namun kondisi pemuda itu sangat mengerikan. Perutnya membengkak sangat besar, kulitnya menghitam dan tampak mengkilap seperti akan pecah. Yang paling menjijikan adalah aroma busuk yang keluar dari tubuhnya, memenuhi seluruh ruangan hingga membuat pelayan yang masuk menutup hidung. Sakit, panas, tolong aku Pak, tolong. Jerit Bayu sambil mencakar-cakar perutnya sendiri. Juragan Darto berdiri di samping tempat tidur dengan wajah pucat pasi. Ia sudah memanggil 3 dokter terbaik dari kota, namun semuanya sudah menyerah. Tidak ada diagnosa medis yang masuk akal. Secara klinis Bayu sehat, namun daging di perutnya membusuk secara kasat mata meski ia masih bisa bernafas. Tak lama kemudian saat itu kulit perut Bayu tiba-tiba pecah, mengeluarkan cairan hitam kental dan ribuan pelatung yang menggeliat. Bayu meregang nyawa dengan mata melotot, menjemput ajal dalam kondisi yang sangat hina. Ari yang melihat itu dari balik semak hanya tersenyum dingin. 1 nyawa kini telah terbayar. Sementara di sisi lain di rumah keluarga Rangga yang terletak di bagian barat desa, teror serupa sedang terjadi. Rangga yang baru saja pulang dari pemakaman Bayu, tiba-tiba terjatuh di ruang tamu. Ia mulai batuk-batuk hebat hingga memuntahkan darah hitam pekat. Ibunya berteriak histeris ketika melihat benda-benda tajam yang keluar dari mulut anaknya. Paku-paku berkarat, jarum jahit, dan pecahan kaca menyumbat tenggorokan Rangga. Rangga pun memegangi lehernya, mencoba bernafas. Namun setiap kali ia menarik nafas, paku-paku itu semakin menusuk kerongkongannya. Ia tewas di depan mata kedua orang tuanya dengan kondisi leher yang robek dari dalam. Ayah Rangga hanya bisa terduduk lemas, tidak mengerti mengapa bencana ini menimpa keluarganya. Ia tidak tahu bahwa jarum-jarum itu adalah balasan atas perbuatan anaknya yang kejam kepada Maya, yang dulu pernah mereka siksa hingga mati mengenaskan. Sementara di sisi lain Dedi dan Riko yang mendengar kabar kematian 2 temannya kini mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Karena mereka saat itu sempat bertemu dengan Ari dan Ari, menatapnya dengan pandangan yang sangat tajam. Mereka merasa ajal sedang mengincar mereka. Dengan menggunakan mobil bak terbuka milik ayah Riko, mereka pun memacu kendaraan itu dengan kecepatan tinggi keluar dari desa. Mereka berniat kabur sejauh mungkin ke kota lain untuk mencari perlindungan. Namun kutukan Kisuro tidak mengenal batas jarak. Ayo Dad, kamu ikut aku aja. Kita pergi dari desa ini. Apa kamu mau mati seperti mereka? Gak maulah aku. Gue takut. Saat mobil berada di tikungan tajam dekat jurang, Riko yang menyetir tiba-tiba melihat sosok wanita berpakaian putih dengan perut berdarah berdiri tepat di depan jalan. Riko membanting setir secara mendadak, mobil itu oleng dan terguling berkali-kali menuruni jurang sedalam 30 meter. Dentuman logam yang beradu dengan batu besar terdengar memekakan telinga. Dedi dan Riko pun tidak langsung mati. Mereka terjepit di dalam kabin mobil yang remuk. Tulang-tulang mereka patah persis seperti kondisi 4 boneka tanah liat yang diremukkan oleh Kisura di dalam ritualnya. Mereka berteriak minta tolong di tengah kegelapan hutan. Namun, tidak ada yang mendengar. Mereka mati perlahan karena pendarahan hebat dengan tulang rusuk yang menusuk paru-paru mereka sendiri. Keesokan harinya desa itu diliputi suasana mencekam. 4 pemuda penguasa desa tewas secara beruntun dalam waktu kurang dari 24 jam. Juragan Darto dan orang tua pelaku kini berkumpul di balai desa dengan wajah penuh ketakutan. Mereka memanggil banyak ustadz dan dukun lokal
namun tidak ada yang berani mendekati jenazah anak-anak mereka. Bau busuk dari mayat-mayat itu terlalu menyengat, seolah ada kekuatan gaib yang melarang siapapun untuk memberikan penghormatan terakhir. Warga desa mulai berkumpul di jalanan. Alih-alih merasa sedih, sebagian besar warga justru merasa lega. Selama ini Bayu dan gengnya sering berbuat semena-mena, mencuri ternak warga dan menggoda perempuan desa tanpa pernah tersentuh hukum. Para korban kejahatan mereka kini berdiri dengan tatapan jijik ketika melihat peti-peti mati itu diangkut. Ini kualat. Tuhan tidak tidur ya, Bu. Biarin aja mereka mudar. Syukurlah, Bu. Berdebah itu sudah musnah. Desa kita sekarang akan tenang. Timbal warga lainnya sambil meludah ke tanah saat iring-iringan jenazah itu lewat. Sementara di sisi lain, Ari berdiri sendirian di depan reruntuhan rumah panggungnya. Rumah itu kini tampak menyedihkan, dinding bambunya sudah banyak yang jebol, dan rumput liar mulai menutupi tangga kayu. Ari menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan cahaya jingga yang memantul di bekas genangan air hujan. Ia memanggul sebuah tas lusuh yang berisi pakaian seadanya dan juga foto Maya. Mai, maafkan aku ya Mai. Aku gak bisa jaga rumah ini. Lebih baik aku pergi saja, supaya kamu bisa tenang dan aku juga bisa tenang. Tidak selalu ingat dengan kamu. Dendamnya kini sudah lunas sepenuhnya, tidak ada lagi satupun pelaku yang tersisa di dunia ini. Namun setelah semua amarah itu tersalurkan, Ari tidak merasakan kebahagiaan yang ia bayangkan. Yang ia rasakan hanyalah kehambaan yang sangat dalam. Kini saat itu, Ari melangkah mendekati pohon randu di samping rumahnya. Di sana ia seolah melihat bayangan putih seorang wanita yang sangat ia kenal. Sosok itu berdiri diam dengan wajah pucat namun tampak tenang. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun Ari tahu bahwa itu adalah Maya yang menunggunya. Sosok itu pun kemudian perlahan menghilang bersama dengan hilangnya cahaya matahari. Ari menghela nafas panjang, ia mengambil sepotong kayu dan menuliskan nama Maya di tanah depan rumahnya untuk terakhir kali. Ia tidak ingin tinggal di desa ini lagi baginya. Desa ini sudah menjadi monumen rasa sakit yang tidak ingin ia lihat setiap hari. Ia pun berjalan perlahan menuju batas desa, meninggalkan segala kenangan manis dan pahit yang pernah ia miliki. Ari kini menjadi seorang pengembara tak bertujuan. Ia berjalan menembus kabut malam yang mulai turun. Di sepanjang perjalanannya ia sering merasa seolah-olah ada langkah kaki ringan yang mengikutinya dari belakang. Setiap kali ia menoleh, ia hanya menemukan kesunyian jalanan. Namun, ia percaya bahwa tujuan itu. Ari membawa beban kehampaan di pundaknya, menuju kegelapan yang entah di mana ujungnya. Ketika Ari saat itu yang berdiri di tengah jalan, Juragan Darto yang membawa mobil, ia berniat ingin menabraknya supaya Ari mati. Karena ia tahu anak-anaknya itu pasti mati karena sifat dari Ari. Mungkin saja Ari lah yang mengirim santet. Namun siapa sangka, ketika saat itu Juragan Darto yang menyetir dengan hebat dan juga kebut. Saat ia mau menabrak Ari yang tidak melihatnya, tiba-tiba ada sosok Maya yang hadir dan menjadikan mobil itu mendadak nabrak pohon dan Juragan Darto mati mengenaskan di pinggir jalan. Dan cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga kalian bisa mendapat hikmah lagi bahwasanya segala suatu perbuatan jahat, entah itu yang tertutupi, pasti akan mendapatkan karmanya sendiri. Janganlah kita berbuat seenak-enaknya, apalagi kepada orang yang sudah kita percayai, karena sesungguhnya merekalah yang akan rugi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Akhir kata dari saya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you again.